Iya. Selamat malam pemirsa, senang sekali Selamat malam, saya pemirsa. dan Dr. Boyke kembali ke hadapan Anda di acara Kata Dokter yang versi hari Minggu. Tadi dikasih lihat gambar-gambar perempuan yang mukanya itu udah kayak boneka banget. Dan kenceng wajahnya. Lula, kamu juga kayaknya kenceng deh wajahnya. Dikencengin Tumben. nggak sih? Tumben manis banget ngomongnya ya. Pasti disuruh sesuai skrip Oh, pasti nggak ya? dikasih sesuai skrip. Oh, tidak. Karena ditanyain juga katanya Dokter Boyke, perlu nggak dikencengin wajahnya? Perlu nggak? Kalau menurut saya sih, kalau wajah laki-laki nggak perlu kenceng wajahnya. Yang penting perlu apa? pinggang Dompetnya ke bawah yang kenceng. Jam 8. Dokter Boyke suka lupa ya kalau jam 9 baru boleh ya ngomong begitu ya. Tapi pemirsa, kita juga ingin mengucapkan turut prihatin ya atas musibah daripada Gunung Kelut dan tentunya mereka-mereka yang akan bepergian ke arah khususnya Jawa Timur, ke arah lah timur, ya. jangan lupa bawa masker ya Lula ya, karena tetap aja debunya itu debunya bisa itu menimbulkan alergi dan juga sesak nafas, mengganggu yang pasti kesehatan pernafasan. Sistem pernafasan bisa kena semua ya. Oke. Dan topik kita pada malam hari ini pemirsa berhubungan adalah dengan muka yang wajah. kencang. Jadi apa sih yang kita bahas? Mengenai Temanya teknik medis mengencangkan wajah. Oke, jadi buat ibu-ibu yang udah minta ceritanya tema ini diangkat, kita angkat malam hari ini. Apa aja pilihannya, seperti apa nanti semua kita bahas. Seperti biasa kita buka dengan Superfood Info. Kali ini adalah Superfood Infonya mengenai wortel atau Daucus carota. Selain meningkatkan ketajaman mata, wortel juga dapat membersihkan paru-paru, terutama bagi warga kota besar atau bagi warga yang terkena dampak hujan debu erupsi Gunung Kelut. Diketahui bahwa debu erupsi gunung dapat menyebabkan masalah paru-paru. Di dalam wortel terdapat senyawa volkarinol yang terbukti efektif melindungi paru-paru dari berbagai polutan pemicu kanker. Oke, konsumsi wortel yang terbaik justru yang sudah dimasak seperti direbus, sama ya kayak tomat ya. Wortel rebus ditambah sejumlah minyak seperti zaitun dapat meningkatkan kadar antioksidan 30% dibandingkan dengan wortel mentah. Sejalan dengan itu, sebuah riset yang diprakarsa oleh Profesor Luke Howard dari Universitas Arkansas, Amerika Serikat, mengukur kadar antioksidan wortel segar dan wortel rebus tanpa kulit selama 4 minggu. Hasilnya, wortel kukus mengandung antioksidan 34,3% lebih tinggi dibandingkan wortel segar. Lindungi paru-paru Anda dengan konsumsi secara rutin wortel yang direbus. Kata siapa? Kata dokter tentunya. I see trees of green, oh red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, oh what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, a bright blessed day, dark shapes night, and I think to myself, oh what a wonderful world. The colors of the rainbow and the pretty in the sky are also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, oh saying how do you do. They really saying, oh I love you. And night babies cry, I watch them grow. Oh, they learn much more there I never know. And I think to myself, oh what a wonderful world. What a wonderful world. Siapa ya suaranya? Yvonne dan
Andang. Nanti dulu. Wonderful. Betul nggak sih namanya Ivon dan Andang? Betul ya. Kita ya. sempat berantem tadi sebenarnya sih ya. Ivan, apa gitu tadi ya berapa kali? Ivon dan Dan Andang. Oke. kayaknya dunia menjadi indah kalau muka kita kenceng, dompet kita juga kenceng. Dompetnya tebel gitu ya. Itu so wonderful. Tapi kelihatan deh kayaknya dokter Boyke kayaknya dompet tambah tebel, gaji nambah ya. Rumah baru ujung-ujung Rumah gimana baru di ceritanya? pemirsa ya. Dan keren ya sekarang ya rumah kita ya. Serasa Studio baru. bener-bener di klinik nggak sih? Putih Semua gitu kemudian ya. dengan warna-warna yang Terus cerah kayak ya. garis-garisnya kayak bentuknya tuh kayak EKG, gitu nggak sih, lucu gitu ya? ya. Oke, malam hari ini pemirsa ada kita punya seorang tamu yang kita mau cerita dulu mengenai tamu kita kan. Ya, Nah, oke. Pemirsa, baru-baru ini sebuah situs kecantikan nasional merilis 5 beauty blogger paling dipilih oleh para pembaca wanita. Oke. Di urutan Blogger kelima nih ya. adalah Lizzy Para. Di urutan keempat adalah Harumi Kita Sudrajat. pernah undang ya Harumi ini ya. Di urutan ketiga adalah Syah Sahi dan di urutan kedua adalah Stella Lee. Dan siapa beauty blogger yang terpilih di posisi pertama? Ia adalah Hana Anindita. Apa saja aktivitas dan keahlian yang dimiliki beauty blogger ini? Kita langsung akan berkenalan dengan Hana. Anindita. Iya. Hana, apa Oke, kabar? halo, Hana. Senang sekali ketemu dengan the number one beauty blogger. Halo, assalamualaikum, Oke. waalaikumsalam. Silakan. Nah, nanti dulu. Blogger yang lain yang 5 ini semua kan perempuan ya? Iya. Oke, semua berhijab? Enggak, dari 5 itu cuma aku doang sih. Gimana sih ceritanya kok ujuk-ujuk bisa jadi blogger dan berhubungan sama kecantikan? Dan kamu tuh kayaknya memperhatikan banget gitu ya tentang kecantikan. Tapi memang orangnya wanita. cantik ya, cocok lah. Cocok. Awalnya sih aku blogging dari 2010. Sebenarnya awalnya itu lagi mau belajar make up. Jadi aku lagi pengen mau belajar dan aku suka googling kan gimana sih tips-tipsnya, dan di situ aku nyasarnya banyak ke beauty blog. Cuma waktu itu memang di Indonesia masih jarang banget ada beauty blog gitu. Jadi banyak kamu baca dari luar. Terus aku kepikiran kayaknya pengen buat juga nih Yang gitu. versi Yang Indonesia versi Indonesia gitu ya. Terus gitu ya. seru ya. Makanya aku bikinnya juga dengan bahasa Indonesia supaya lebih akrab aja sama pembaca-pembaca. Sebetulnya dibanding sama 4 lagi nih, yang kan ini ada 5 orang nih ya urutannya. Yang 4 lagi mana yang duluan? Kamu yang duluan atau mereka yang duluan atau gimana? Hampir semuanya sih juga udah cukup lama ya Udah blogging. cukup lama jadi Cukup blogger lama tuh ya. berapa lama sih, jadi pengen tahu? Kayaknya di atas 3 tahun, Di atas 2-3 3 tahun. tahun. Kamu sudah menikah belum sih, Hana? Aku sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah. Sudah Berapa coba si anaknya? cantik Baru ya. 1. Oke. Waktu ngeblog pertama itu sudah nikah belum? Belum. Oh, jadi jangan-jangan awalnya- dia juga dapatnya dari blogger ya? Ya ngapain itu laki-laki bacain Kan bisa aja, bisa Coba kita aja. tanya, enggak gitu kan? Nangkapnya nggak dari situ kan? Enggak. Enggak ada urusannya deh Terus kayaknya. dengar-dengar kamu nih mahasiswa kedokteran atau sudah lulus jadi dokter? Aku masih koas Masih koas. sebenarnya. Apa sih kok Asdi? Aku dari Trisakti. Oke. Kamu satu alma satu ya. alma mater. Kamu jangan dengerin ya cerita-cerita bohong mengenai saya, bandel sama cerita itu bohong semua ya. Tapi kamu jangan mengikuti kamu alumni yang yang satu bagus-bagus ini ya. bener ya. Kalau yang jelek bohong pasti ceritanya. Terus jadi kamu sekarang koas di mana? Di bagian apa? Aku baru dari bagian anak di AU. Udah masuk bagian kulit, kelamin. Sudah. Ya, dan kamu rencana memang pengen jadi dokter kecantikan? Sebenarnya sih belum kepikiran ya, tapi termasuk salah satu yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Lucu banget ya, sempat ya nulis-nulis ya. Kamu kan bukan kerjaannya banyak, mahasiswa kedokteran, nanti dibahas ya. Kita dulu jadi mahasiswa kedokteran nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak sempat waktunya ya. Iya, karena paling cuma pacaran. Itu kamu, itu kan pacaran. kamu. Enggak ya, kan? enggak ya. Menghitung hari, menghitung pacar kan. Enggak gitu deh kayaknya. Tapi Oke. lucu, kita akan nanya lebih jauh, kemudian juga pasti kan dicoba kan sama kamu sendiri baru kamu tulis kan. Iya. Nah, itu tuh yang lebih seru lagi kan. Tapi nanti kita Oke, dan buat pemirsa di rumah, barangkali yang cobain. udah pernah baca tulisannya Hana, pengen nanya lebih jauh, boleh, silakan. 0215155511 di sini dikata siapa? dikata dokter tentunya. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Oh, less than 1 minute. Oh, I never thought
Isn't she lovely? Isn't she lovely gitu kan? Isn't she lovely? Iya. Oke. Gila suaranya bisa begitu tuh gimana ceritanya sih Ivon? Aku rasa waktu itu pakai ini ya, ditaruhin batu akik di sininya ya waktu kecil kali ya supaya suaranya Kurung bagus. kali, enak aja. Pemirsa, malam ini kita membahas mengenai teknik medis Medis, untuk ya. mengencangkan wajah. Ada Hana di sini. Memang Hana bukan dokter, dia calon dokter. dokter, dia blogger. Blogger nomor satu Nomor nih satu. ceritanya. Ini yang banyak dibaca oleh seluruh perempuan di Indonesia. Tadi kita berhenti waktu kita ngobrolin bahwa Hana ini adalah mahasiswi kedokteran dari kedokteran, Trisakti, udah koas, sempet-sempetnya dia nulisnya Iya. gitu. Karena kamu Agak bagaimana kagum loh. ngebagi waktu antara Saya tuh susah banget loh antara bener deh. kalau dia sih nggak usah diikutin, jangan Bener, diikutin. ujian segala banyak deh kayaknya kan. Belum kan maksudnya kita kan kalau di tempat yang baru, kita kan kalau di kan kamu kan nggak rumah sakitnya bukan punya sendiri kan, kalau Iya. Trisakti kan. Itu kan penyesuaiannya juga banyak. Banyak. Terus Kamu- PR-nya jaga malamnya Iya. sempat ya. Apa sampai jaga malam bikin blognya? Enggak sih, mungkin kemana-mana karena- bawa komputer gitu. Kalau koas sih memang kemana-mana bawa laptop ya. Cuma mungkin karena udah hobi, jadi nyempetin waktu buat update sih. Kenapa sih koas bawa laptop? Ngapain tuh koas bawa laptop? Kalau dia alibinya nyari tugas. bawa make up, Enak aja sama jadwal ketemu enggak, itu dulu ya. mah buluk banget deh. Pengen tahu kenapa bawa laptop sekarang koas? Kan biasanya tuh suka ada presentasi, nyari tugas, googling tugas gitu sih. Terus nyambi-nyambi buka Agak keren ya, Friendster, agak keren buka ya. apa. Sekarang ya, gaya banget. Bawa-bawaannya gitu. Terus kamu ngebagi waktu antara koas, kemudian bikin blogger, ngasuh udah punya bayi kan? Udah. Nah, itu bagaimana? Terus ngelayanin suami dalam tanda kutip harus loh itu. Bener loh itu karena Itu kan sekalian. Sekalian. Suami kamu dokter juga? Oh, bukan. Oh bukan. Oke, jadi dia lebih mengerti dong. Kamu jaga malam, dia tahu dong mau nganterin kan Iya gitu. sih. Oke, cerita-cerita gimana Coba, ngebaginya tuh ngebagi gimana? waktunya gimana? Aku juga bingung sih ngejelasinnya. Pokoknya waktunya cukup aja. Cukup ya 24 jam itu cukup. Tapi Cukup. setiap hari kamu pasti buka itu. Pasti blogger nulis, ini. nambahin nulis. pasti nggak? Enggak sih, biasanya aku ngambil waktu di weekend. Kalau ada waktu luang weekend, aku coba paling nggak nulis gitu. Apa sih yang biasanya kamu tulis yang orang bacanya tuh menjadi banyak banget yang baca? Biasanya gimana? Aku kebanyakan nge-review produk, baik skincare ataupun make up. Oh, oke. Jadi kamu bisa bilang gini, tapi itu jujur dong ya? Jujur. Bisa nggak make up? Iya dong. Itu dong make upnya bisa nggak gini? Make upnya bayar ke kamu, terus bilang bagus deh. Bagus gitu. Bisa dong nggak? bilangin sebarin di blogger kamu. Kan yang bahwa, baca banyak gitu kan? Ya ada sih beberapa, tapi biasanya kalau aku sih ngasih tahu misalnya ini itu disebutnya kayak advertorial gitu. Biasanya sih aku disebutin advertorial. Iya. Oke. Dibilang Dokter yang bagus, gini, advertorial. Dibilang bagus karena dibayar. Sebenarnya sih B aja, gitu nggak sih? Nggak mungkin kan? Tapi nanti kan kita bisa nyaksiin dia juga Tapi dia kan bagaimana. yang bagus dari dia adalah dia kasih tahu triknya gini loh. Make ini makanya kelihatan bagus. Kan kadang-kadang gini barangnya biasa aja, tapi begitu di tangan yang ahli jadi bagus. Cara makainya gimana? Kamu kan yang ngajarin itu kan Ya, dan sebetulnya. kamu bisa demokan Tips and kan triknya. nanti? Nggak bisa. Oke, nah kita lihat demonya bagaimana dia membuat seseorang itu menjadi tampil lebih Apa cantik. tulisan kamu yang paling banyak Banyak dibaca orang? orang. Pas kamu bikin nulis apa? Apa ya, kebanyakan review make up gitu. Tapi mungkin orang lebih tertarik kalau aku nge-review make up tuh yang terjangkau sama semua orang, bukan yang mahal-mahal atau yang branded gitu. Justru kalau yang branded tuh malah sedikit yang baca. Oke. Oh gitu. Lula, kita masih punya seorang tamu. Dia adalah seorang dokter kecantikan, ya, yaitu dokter Olivia Ong, diploma. Orangnya cantik sekali pemirsa. AAM. Mau tahu lebih Pastilah. jauh, ini dia nih ya tayangannya ya. You're insecure, don't know what for. Pemirsa, profil dokter Anda di Kata Dokter malam ini adalah Olivia Ong, seorang dokter kecantikan lulusan Fakultas Kedokteran Atma Jaya Jakarta dengan berpredikat cum laude. Ia meraih gelar dokter pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan estetika medis di The American of Aesthetic Medicine pada tahun 2009. Kini Dr. Olivia Ong mengkhususkan keahliannya sebagai ahli filler, selain pun sebagai pakar anti-aging dan estetika non-bedah. Dokter yang memiliki klinik kecantikan yang dinamai seperti namanya ini berkomitmen membawa seni dari ilmu estetika medis ke tingkat tertinggi dan berfokus pada prosedur peremajaan kulit dan penyempurnaan wajah tanpa bedah. Anda bermasalah dengan penuaan dini dan wajah berkerut sebelum waktunya? Ikuti perbincangan menarik seputar teknologi medis kencangkan kulit wajah bersama Dr. Olivia Ong hanya di Kata Dokter. That's what makes you beautiful. Nah, langsung nih dia dokter Dokter Olivia Ong, apa kabar? Padahal kamu harus pakai
baju putih kan? Karena orang takutnya nggak percaya gitu loh. Enggak ya nggak sih? Terlalu cantik. Langsing. Ini Hana ya. Ya, ini blogger kita dan ini dokter kecantikan anti aging, spesialis anti aging. Ngomongnya gimana sih? Esthetician gitu ya? Esthetician. Oh, Oke. cakep ya. Iya. Cerita dong. Kalau aku sih pengen pertama cerita kenapa sih kalau dokter kecantikan tuh pasti selalu tampangnya cantik-cantik. Ya iya dong, biar jelas. Malah aku pengen nanya banyak kayak ngomong gini, dok, mau seperti apa mukanya? Kayak dokter aja gitu. Aja kayak gitu. Tuh, pasti kan gitu dong milihnya. Daripada milih yang jauh-jauh yang jelas aja. Dokter saya mau kulit yang kayak dokter aja. Gimana gitu. caranya di umur seperti dokter muka saya kayak gitu? Gitu kan pasti kan? Iya. Tapi sebelumnya cerita dulu bagaimana sebagai seorang dokter kecantikan merawat kulitnya dulu. Sebelum Oke. kita kemana-mana, aku pengen Kita tahu pengen dulu. tahu. Oke. Silakan Ini dok. versinya Dokter Olivia langsung ya. Oke. Iya. Gimana? Saya memang biasa melakukan olahraga dan menjaga makanan yang baik seperti resep-resep awet muda dari zaman dulu sampai sekarang. Apa? Ini karena Apa? paket Bisa anti kasih tahu. Olahraga yang teratur dan makan porsinya Olahraganya sama apa, jenisnya. Dokter Olivia? Pengen tahu. Kalau untuk kardio saya lari dan sepeda statik. Juga saya kombinasikan Ini dengan larinya latihan berapa beban. kali seminggu? 2 kali seminggu masih. Oke. Sepeda lain Sela-sela lagi. kesibukan Anda Sela-sela sebagai harus dokter ya. Iya. Larinya berapa kilometer? 30 menit dengan Oh ini statis ya? Iya. Oh oke. Kan ada tulisannya loh. Kan lagi musim kan, pokoknya Car Free Day lari aja. Padahal sih larinya cuma 10 menit, lamanya tukang somai, sumpah. Terus makanan yang ditantang apa? Tadi dibilang makanannya saya mengurangi porsi makanan saya Nah. dulu. Nasi dikurangin? Ya, Semua? termasuk nasi, saya switch ke nasi merah. Aduh, sekarang nasi Ya. merah. Dan ya, sekarang keren suka, banget. Dulu makanan burung tahu nggak nasi merah itu? Ya, tapi kan mahal sekarang. Ini yang dihitung kalorinya yang dikurangi atau jumlahnya memang? Jumlah yang masuk dulu seperti itu. Oh, oke. Jadi biar fun rasanya diet yang benar tapi fun gitu. Oh, oke. Dan sekarang saya suka perawatan ini? Tapi sudah menikah kan? belum. Aduh, pasti nyarinya susah kali ya, terlalu banyak yang ngejar-ngejar. Jangan terlalu memilih-milih deh zaman sekarang. Milih-milih ya kan? aja. Kamu kan cantik, jangan milih-milih. Maksudnya- Mana kamu juga dulu milih-milih kan? Nah, iya harus jangan. Terlalu bagus cari orang yang Enggak, pas. maksudnya tuh jangan terlalu milih terlalu dipilih-pilih terlalu begitu. Pemirsa, Lola. kalau emang kita cantik dan oke, boleh milih-milih kan ya? Biarin nggak apa-apa kok boleh milih-milih. Sah-sah aja. Nggak enak ya malah berantem ya. Ya. Tapi nanti oke ya, Dokter Olivia kita akan tanya lebih jauh. Terus kulit-kulit kayak saya, kayak Dokter Boyke, apa yang bisa kita kerjakan, termasuk semua pertanyaan dari pemirsa. Apa sih teknik medis yang aman buat mengencangkan wajah di sini? Dikata siapa? Kata dokter. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For say that's what smiles are for good time and bad time. I'll be on your side forevermore, and that's what smiles are for. I think of you every morning, dream of you and every night. Oh, darling, I'm never lonely whenever you are inside. Keren banget. Tapi lagu ini gregetan deh, ngegantung perasaan kan ada terusannya tuh mestinya ada kamu tuh. kalimatnya ya nggak sih?
Karena kalau dia selalu menyambungkannya Fon dengan mantan-mantan. Oh, ini aku mantan gue yang ini mantan. Apa tahu aja dokter boy kayak ini ya, lama-lama hati ya kayaknya ya. Pemirsa. Di masa-masa koas saya ya Hana, biar tahu aja ya Hana ya. Pemirsa, masih di Kata Dokter dan Masih topik mengenai kita. teknik medis mengencangkan wajah. Ya. Kita ada Hana dan Dr. Olivia Ong. Ini Dr. Hana hampir loh sebentar lagi juga ya. Hana, kan segmen ini kamu akan nunjukin kepada kita kan. Sebagai blogger cuman bisa nulis aja, tapi juga bisa melakukan make up. Kita udah ada punya seorang model dan kita pengen lihat keterampilan Anda. Bener nggak? Cuman bisa di komputer Jadi atau Julie juga udah praktek nunggu ya? di sana ya Julie ya. Julie, Oke. silakan. Oke. Nah, kita kembali ke Dokter Olivia. Dok, Yes, dokter. tadi kan udah bicara mengenai gaya dan pola hidup yang sehat. Sementara saya pengen tahu juga nih, Hana sedang memake up. Kalau Anda sendiri make upnya gimana? Untuk sehari-hari casual sehari-hari, ya, make up casual. Oke, saya tuh lebih tertarik sama langsung teknik medisnya ya. Ya. Kita kan pilihan kan banyak ya. Yang paling sering kan kalau udah di usia saya itu kan kadang-kadang gini, kita ngurusin badan nih. Pengennya sih badan yang kurus, tapi mukanya duluan yang kurus gitu kan. Ya pokoknya nggak kecil banget. Nah, terus mulai tuh kerasanya kok kan duluan kenceng, sekarang Iya. nggak kenceng. Terus suka ada yang bilang, oke masukin aja nih filler, udah paling enak gitu ya. Apa sih si filler itu? Bikin apa di muka kita? Siapa aja yang boleh masukin filler ke mukanya gitu? Oke, Nah. jadi filler itu sesuai dari arti kata namanya fill, artinya mengisi. Oke, Ya, udah bener berarti ya, udah Benar. kosong ngisi Kamu juga gitu pakai ya. filler? Iya, saya Oke. juga menggunakan filler untuk area wajah Oke, saya. jadi salah Iya, satu make untuk itunya di filler dulu baru dikasih make up. pasti. Oh, iya. Iya. Nah, bukan, Tiap orang emang karena ini tiap orang punya ini kekurangan di bener-bener diisi wajahnya. mukanya. Oke. Diisinya dengan apa, Dokter Olivia? Jadi kita itu pasti menua, bukan? Betul. Dan kalau menua berarti tidak sekenyal dulu, sekencang nggak dulu. sekencang dulu udah pasti Ya, lah ya. kalau pas kita dilahirkan, awal mula kita dilahirkan, kita tuh berlimpah ruah hyaluronic acid. Apa itu hyaluronic acid? Dia adalah partikel yang berfungsi menyerap air dan memberi volume. Ya seperti gelas air ini. Pantesannya cabi-cabi full, begitu modelnya, gitu ya kalau yang masih muda-muda nih. Iya, betul sekali. Dan seiring berjalannya usia, hyaluronic acid akan berkurang Kurang, terus. iya. Ya, bayangkan saja pada usia kita 50 tahun hanya kurang dari setengahnya sudah hyaluronic Aduh, acid berarti aku kita. udah kurang dari Ya, berarti setengahnya. nah, cekungan wajah itu makin jelas. Misalnya di garis senyum, Iya. di mata, Kenapa dia gitu sampai ya, di garis pipi. banget ya, apalagi orang bawel kayak saya. Ya, karena kulit juga menipis, sehingga bentuk asli tulang tengkorak kentara, Oh, semakin oke. kentara. Nah, disitulah filler memegang peran untuk mengisi area-area yang menjadi masalah yang lebih dalam dan lebih besar sejalan usia. Tapi aman, Dokter Olivia. Aman sekali. Apa yang dimasukkan sebenarnya? Hyaluronic acid tadi? Hyaluronic acid, jadi bahan yang sama dengan tubuh kita punya juga. Nah, selain itu juga filler selain digunakan untuk mengisi area cekungan wajah, dia juga yang direkomendasikan kedokteran internasional untuk misalnya augmentasi pada wajah, misal untuk hidung ya, memancungkan Oke. hidung, memberi bentuk dagu yang indah atau bibir yang menarik. Aduh, jadi fungsi Agak filler sekarang tebal. udah lebih ini ya. Tahan berapa lama sih kalau pakai Si filler? filler ini ya? Filler bekerja dan daya tahannya kisaran di 6 bulan. Ya, Oke. dengan kita maintenance di waktu yang sesuai, yang seharusnya, efek filler itu akan lebih tahan lama. Jadi kita tidak akan pernah kembali, misalnya garis senyum kita atau cekungan bawah mata kita yang sudah nggak dari di-treatment nol, dari filler, awal lagi. tidak balik secekung awal lagi. Oh, jadi Ataupun Oke. kalau hidung kita tidak udah balik mulai sepesek rajin, awal. nah, jadi walaupun sudah 6 Iya. bulan dia nggak kembali ke awal, jadi nambahnya nggak terlalu banyak. Betul. Nah, Dokter Olivia yang paling sering diisi sama orang di mana? Tadi kan di garis senyum pasti ya. Senyum. Terus Iya. apa lagi? Biasanya pasien datang lalu kita analisa. Oh, Ya, pada butuhnya saat gimana? pasien diam atau Oh, bicara, oke. saya bisa melihat ya Saya sambil dan dianalisa, menilai. dia ngeliatnya stres. Nanti Iya. aku Dokter Olivia rasa jangan ngomong gitu dong, Dokter Olivia. Stres. Udah, nanti banyak orang-orang yang benar-benar wajahnya nggak asli ya. Semuanya cantik tapi karena di filler Loh, semua. itu kan bukan yang nggak asli, Dok. Dia Itu nggak ngubah asli. apa-apa kan? Iya, karena kan kandungannya sama dengan yang tubuh kita punya. Nggak, tapi kan artinya tuh semuanya sudah di Dia fillerin cuma balik kan? kayak zaman dulu aja. Iya. Zaman Jadi dulu kita, yang Dokter Boyke ya, dibikin sama meremajakan kembali. Kan sekarang kan kelihatannya kayak umur-umur 42 kan. Entar kalau di Enggak, filler 35. jadi ya 22 gitu loh. Diskon 20%, 20 tahun salah. Terus gimana
gimana tuh Dokter Olivia? Ini kan dikerjakannya juga maksudnya apa sih, anestesinya juga lokal gitu? Anestesi cukup lokal, ya. Biasanya 30 menit saja dan proses pengerjaannya rata-rata kurang dari 15 menit. Sakit nggak? Kan di anestesi, kan anestesi nggak sakit. Jadi Tapi kan anestesinya ntar tusuk-tusuk juga. nyaman banget pasien menjalani prosedur ini. Nah, Setelah Lola itu mendingan mereka bisa coba balik. ya, Lo. Kayaknya kalau Kembali Dokter ke Olivia agak-agak nyaman memang ya. Nanti dulu kita pengen tahu dulu nanti sebentar. Hana belum ya Hana ya? Belum ya. Tapi kita kan tadi lihatnya sedikit-sedikit kan Hana udah mulai ini ya. Sambil cerita nanti ya Hana ya apa yang dikerjakan kepada Julie ya. Dan pemirsa, saya belum tanya mengenai botox, pasti akan saya tanyakan. Tapi filler sendiri termasuk yang nggak masalah sebetulnya karena yang diisikan ke dalam muka kita tersebut kalau Dokter Olivia Sama dengan zat tubuhnya. asam hyaluronik gitu ya, yang sebetulnya adalah bagian dari tubuh kita, nggak akan ditolak mestinya ya. Nanti Anda boleh bertanya, jangan salah, 0215155111 teknik medis untuk mengencangkan wajah. Di sini kata siapa? Kata dokter. Somewhere beyond the sea, oh, somewhere waiting for me. My lover stands on the side, oh, and watches the seas that go sailing. Somewhere beyond the blue. Aduh, si Ivonnya bikin sakit hati suaranya ya. Suaranya keren. Bener-bener. Pemirsa, tapi yang bikin sakit hati lagi adalah tadi saya nih waktu break ya. Ya ampun, banyak banget ternyata pemirsa yang mesti dirapin dari muka saya. Kasihan banget Dokter Ivon ngeliatnya tuh agak bingung gitu. Kayak susah banget hidupnya pas ngeliat muka saya. Tenang pemirsa. Teknik medis mengencangkan wajah. Tadi kita baru bicara mengenai filler. Tapi sebelum ke Dokter Olivia Ong lagi, saya mau ke Hana dulu. Hana, kamu udah sampai selesai? mana? Sudah sedikit lagi. Sedikit lagi. Kamu jadi cantik deh kayaknya. Diapain Modelnya. aja Udah nih si cantik. Julie nih? Ini aku makeupnya lebih ke makeup sehari-hari ya, supaya lebih fresh aja dilihat. Juga nggak usah pulang abis ini ya Julie. Kamu ya. belajar ini nggak sih Han? Sebelum kamu ke blogger juga kamu belajar make up course atau apa sebelumnya? Enggak sih. Kursus-kursus nggak? Enggak, aku Nah, lebih terus kamu dengan beraninya memegang pasien atau katakanlah model? coba-coba aja sih, awalnya dari teman-teman aja, keluarga gitu. Jadi kamu terkenal kali ya deh, make upin gue dong. Sekarang gitu nggak? kadang-kadang ada yang minta tolong. Oke. Tapi yang pasti salah satu jadi tambahan pendapatan adalah banyak sekali dong pasti kosmetik yang minta kamu review kan pasti. Alhamdulillah, lumayan. Alhamdulillah ya. Sedap ya. Sedap ya. Itu tambahan Karena buat diterusin dokter. nanti pertanyain lagi ya. Kita balik ke Dokter Olivia. Aku mau nanya Dokter Olivia Oke, kita dulu. janji mengenai botox pemirsa Botox. ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya, filler itu siapa-siapa aja sih yang boleh di filler? Jadi Semua yang punya Ya. uang sebetulnya. Ayo salah ya. Jangan Jadi dulu, berdasarkan Om. Ya. indikasi, bukan Indikasinya berdasarkan apa? usia. Karena misalnya ada pasien yang muda, tapi tapi karena ternyata- dia senang ketawa, garis senyumnya dalam. Aduh, saya Dan banget itu, tuh ya. itu menyiratkan dia kelihatan lebih tua. Oke. Atau orang yang muda tapi dia punya pipinya bentuk wajahnya Tubuhnya, terlalu tembem. panjang oval, jadi dia kempot seperti kempot orang juga, tua, seperti ya orang seperti tua. itu. Jadi di situ, jadi berdasarkan indikasi, lebih Jadi ke nggak perlu indikasi. nggak bicara umur, tapi ada yang minimal umur berapa ada? Biasanya pasien yang datang ke saya 17 tahun mau merayakan Sweet 70 juga ada. Oh, yang bener Dokter ya Olivia. Allah. Anak umur 17 tahun tuh apa masalahnya sih? Paling jerawatan bukan? Biasanya kalau yang muda ingin memancungkan hidung. Oh, kalau mancung hidung mancung mah udahlah, itu memang udah saya kering terima lah, banget. saya terima lah kalau yang Nah, itu ya. sekarang kita kembali ke botox. Ya, kalau botox gimana ceritanya? Seperti apa Nah, botox itu? lain filler, lain botox. Kalau filler dia akan bekerja di lapisan kulit, Iya. ya. Botox itu bekerja di otot di bawahnya. Oke. Nah, karena semua menua kan sampai kita ke tulang-tulang juga, ya keropos misalnya. Iya. Nah, kalau otot juga menua, dilihat dari apa? Dilihat dari kerutan kita yang semakin bertambah banyak Oke. dan dalam. Paling sering di sini ya kali ya, Ya, mata kalau ya. orang yang ramah dan senang ketawa memang paling sering keluar di seputar Ramah mata. sih ya. Oke. Tapi Rajin intinya menjamah. kan si botox ini maksudnya lebih ke arah kerutan. Iya, botox lebih ke arah kerutan. Namun selain itu, botox juga bisa digunakan misalnya banyak sekali menjadi pilihan para wanita yang mempunyai rahang kotak.
Karena otot pengunyah atau otot rahang sebutannya bagi para pasien Agak tebal dia yang ya. tebal. Jadi kesannya kan maskulin, galak, terlalu kokoh bagi Iya. seorang wanita ya. Jadi Jadi dia- botox akan meniruskan dengan cara bisa merilekskan ya otot meniruskan. Ada pengunyah. efek botox ya? samping nggak buat botox? Saya tuh dapat tambahan, tanyain dong katanya. Kira-kira kalau kita botox itu nanti long run-nya ada masalah nggak sih nanti gitu? Jadi botox adalah treatment anti-aging yang paling tua di dunia kedokteran. Yang telah mengalami banyak Perubahan-perubahan, penelitian sehingga Sejauh ini? memang direkomendasikan untuk meremajakan wajah ya, botox dan filler. Dan menjadi pilihan nomor 1 dan 2 pasien seluruh dunia karena aman dan efektif. Kelihatan langsung gitu. Dan efek kelihatan kalau untuk filler kelihatan langsung, jadi seperti sulap, Iya. ya. Namun botox memang butuh waktu. Tapi katanya kalau orang Dalam pakai arti botox tuh 1 ini minggu apa, sudah kelihatan. tegang wajahnya tuh nggak ada. Capek katanya ininya, capek, mukanya. ha. Nah, itu dia yang berkaitan sekali dengan seni. Ya, jadi ada seni di sini. Nah Ya, ini barangkali bagaimana? pemirsa, berarti yang si dokternya itu juga masukin tuh nggak bisa terlalu banyak barangkali. Bukan asal kenceng kan? Tidak, Dia karena tiap mesti pasien mencari. itu benar-benar berbeda ya, pria wanita beda. Misalnya sama-sama wanita tebal kulitnya berbeda, bagaimana bagusnya seorang wanita ini, Oke. dosisnya yang tepat, otot apa saja yang diperlukan itu begitu detail. Coba. Sini dokter Nah, Boyka, bisa itulah. dokter Boyka ya. Pemirsa lebih seru kan ya? Nanti dokter Boyka kita tanyain apa aja yang mesti. Kan dokter Boyka jangan-jangan botox, filler iya. Iya. Ada satu lagi yang Apa? pakai benang itu loh. Kan lagi kayak main layangan pakai Ih, benang. tenang, benangnya beda. Sebelum Tapi lihat dokter itu dong. Olivia lagi ke, nih Hana udah berhenti Nah, masalahnya. Coba aduh. kita kasih lihat dong gambarnya Julie nih. Ya, Nak. Julie. Nah ini setelah nih, ini setelah. Julie tuh kamu Setelahnya. cantik sekali ya Julie ternyata ya Julie. Habis biasanya dia cuek sih cuma diket-iket doang ya kalau di. Tadi kesini bener-bener nggak dandan, tapi memang sengaja didandanin oleh blogger kita. Oke. Ya, Hana terima kasih banyak. Apa yang ditempel di Ya, Julie coba tadi? dikasih tahu apa ketika Apa aja sih? menservis Julie apa saja supaya pemirsa juga bisa belajar. Sebenarnya sih sama pada makeup umumnya, cuma di sini aku lebih fokus ke mencerahkan mukanya ya, tapi tetap biar kelihatan natural. Di sini tetap pakai blush on, terus Blush pakai on. sedikit shading di sini supaya agak kelihatan lebih tirus. Terus yang paling ngaruh menurut aku tuh yang bikin mata kelihatan lebih melek dan besar itu pakai eyeliner putih Di bawah. di bawah mata. Itu yang paling bikin kelihatannya fresh gitu. Oke kalau gitu. Makasih banyak ya Hana. Balik lagi dong sama kita dong. Kamu mau ikutan dengerin nggak nih ceritanya dari Dr. Olivia ya? Julie terima kasih banyak juga ya Julie ya. Oke. Nah biar Hana ngumpul lagi sama kita. Tapi Oke, kita dan- nanti harus Iya. ini juga Pemirsa pemirsa. belum lama saya pernah dengar cerita seorang artis melakukan treatment untuk mengencangkan wajah, tapi itu combo katanya sekalian. Apa? Jadinya ada benang, ada filler, ada botox. Nah kita tanyakan Aduh. langsung ke Dr. Olivia. Jadi jangan kemana pemirsa, tetap sama kami di Duitnya sini. mesti tebal ya. Pasti dong. Dikata siapa? Kata dokter. It's a Sebenarnya orang-orang juga pada pasti air putih ya kan, yang sudah pasti air putih. Cuman ya gitu. Sebenarnya kata gue sih, ya kata saya sih, kata aku sih apa sih pikiran positif aja deh. Terus hatinya bersih, nggak pikiran macam-macam, udah cantik gitu. Nggak berpikiran buruk sama orang. Kan kadang ngewakilin muka kalau udah pikiran busuk sama orang, mukanya otomatis jadi jelek gitu sih, nggak nyambung ya. Iya bener kan? Banyakin air minum putih, terus sering-sering olahraga aja, nggak ngerokok. Apa ya, udah itu aja. Obat krim pakai kadang, kalau pakai sih coba muka nggak harus banget gitu. Kadang buat pelengkap aja kayak sabun muka kayak gitu. Oh, kalau menurut aku sih ya, yang penting tuh jangan lupa bersihin muka setiap mau tidur. Terus minum suplemen kayak vitamin E aja. Kan kalau vitamin E kan fungsinya tuh untuk menjaga kelembapan kulit. Ya sekolah itu seminggu sekali lah maskeran sendiri di rumah. Udah gitu aja.
Boleh juga ya pemirsa ya. Pendapat mereka Pokoknya umumnya pada tahu. yang paling ya. bagus tuh pokoknya ini Minum air aja. putih tadi aku setuju. Positive tuh. thinking, positive thinking. Padahal saya betul. nambah ini nggak bener kan? Jangan terima-terima mobil mewah dari orang. toko Diambil nggak lagi jelas. sakit hati. Sakit hati itunya doang. Jangan nyindir, udah. Nggak boleh, Kita nggak boleh, nggak boleh, cerita-cerita nggak boleh. mengenai Saya masih ada perencanaan Dr. aja. Olivia Ong di sini, masih ada Hana Andita di sana. Kayaknya di Apit 2 perempuan ini kita pasti udah kinclong ya mestinya ya. Kita diajari macam-macam. Tapi sebelumnya- Auranya ke kita, Oke, auranya. Dokter Olivia udah siap nih sama yang zaman jarum tumpul. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu tadi kalau yang combo tuh bisa nggak sih? Maksudnya dalam satu muka ini di botox juga, Ya, di filler juga. di filler juga, dikasih Di benang benang juga. juga. Bisa. Bisa saja ada pasien membutuhkan seperti itu. Oh, kalau Namun- membutuhkan, ya. Namun kita harus lihat dulu. Ya, jadi kalau pasien cukup dengan botox dan filler saja, kenapa harus benang? Benang juga tahan lama juga itu. Ada jangka waktunya ya. Aduh, rata-rata jangan ngomongin sama. benang, ngomongin yang jelas-jelas dulu di depan mata. Kalau yang depan mata ada jarum di sini, ini ceritanya jarum apa? Jarum tumpul. Apa Iya. metodenya maksudnya apa sih? Jadi kalau kita menginjeksikan sesuatu ke dalam wajah pasien, kan memang kalau kita merawat keremajaan ini, kalau yang oles saja tidak cukup, Kurang, ya, karena dia punya daya tembus terbatas. Misal penampang kulit segini tebalnya, dan yang kita rawat di dalam itu lapisan kulit yang di dalam tebal itu dengan filler dan otot kan dengan botox tadi. Tapi bagaimana cara mereka sampai? Iya. Dengan jarum. Mau nggak mau Ya. dong tusuk ya. Tusuk dengan Oke. jarum agar kita merawat mereka dan meremajakan mereka kembali. Oke. Ya. Dan sekarang ada persembahan inovasi kedokteran internasional untuk pasien filler dengan Jarum. kanula tumpul. Coba lihat, tumpul ya ujungnya. Iya. Nah, catat Ujungnya ya, Nah ya, tumpul. catat nah. Kamu kan masih Nggak sakit kuasa. jadi ya. Dan sakit jadi dan dia fleksibel. Mau dicobain, oh iya. Coba sini. Nah, lain dengan penjahat banget kesannya lama enggak. kalau jarum tajam kan kita udah tahu. Itu Nggak boleh tusuk berani. coba-cobain. Ya gitu. Jarum tumpul dan lebih elastis ya ini. Dan Jadi maksudnya elastis. nanti dia nggak akan kena pembuluh darah, jadi nggak lebam-lebam gitu. Betul. Dia bisa Jadi dia nyari. akan kalau misalnya menyentuh sesuatu di dalam, entah itu pembuluh darah atau saraf, dia akan dengan elastisitasnya dia akan melekuk mencari area bebas, lalu mengisi ke daerah yang dokter ingin isi. Tapi tetap sakit lah kalau kena sarafnya juga. Meskipun dikasih anestesi lokal kan. Enggak, justru pasien merasa sangat nyaman. Dan untuk kita menginjeksikan titik injeksinya tuh berkurang jauh. Misal, kalau kita melakukan filler area bawah mata ya dengan jarum tajam kan kita harus Berapa- sampai puluhan titik iya, untuk berapa detil, tusuknya ya. detailing. Ya kita tahu bersama area bawah mata itu banyak sekali pembuluh darahnya. Ya pasti ada lebamnya juga nanti Ya. selesainya ya. Oke. Maka kalau kita banyak tusukan berarti insiden lebam, Kemungkinannya, kemungkinan untuk tinggi. terjadinya lebam ya tinggi. Iya. Nah, dengan jarum tumpul ini dokter hanya cukup menyuntikkan satu titik untuk menjangkau seluruh area mata. Waduh. Ya, jadi aman dan nyaman pasiennya, cepat dan juga rapi hasilnya. Jadi peribahasa namanya beauty is pain sekarang udah berkurang dengan adanya Beauty is tumpul. tentunya. Is fun. Ya. Beauty is fun, tapi beauty is mahal, pemirsa. Ini kalau udah begini udah lebih mahal lagi dong ceritanya. Ini Jarumnya kan inovasi juga mahal. baru. Iya. Tapi kan pada dasarnya dong nggak ada yang namanya downtime waktu pas biru-biru, iya kan? Lebih Semua enak treatment ya. botox dan filler, jadi bisa dilakukan di jadwal makan siang. Setelah itu pasien bisa kembali misalnya kembali ke kantor lagi tanpa dia harus ambil cuti kantor ataupun absen bagi anak yang masih sekolah. Ya, Hana tadi kayaknya udah pengen nanya deh. Silakan Hana mau Ibu nanya maksa apa? sih, saya juga pengen nanya. Saya Soalnya nggak pernah dia nanya digituin karena tentang dia- Hana mahasiswa kedokteran ya. Hah? Aduh. Oh iya, Hana Ya, silakan silakan. Hana. Kebetulan kan mungkin karena aku beauty blogger, banyak yang nanya ini sama aku kayak botox, filler gitu sebenarnya aman nggak sih gitu kan? Terus jangka waktunya berapa lama kita harus suntik lagi, harus Aman treatment nggak lagi? Nah, pengen Terus nanya. kalau kayak Hana gini kan nggak butuh kan? Coba. Hana masih cantik dan muda. Tuh. Hana, tuh kamu sih masih jauh Namun deh, memang Hana. ada terapi untuk kita yang masih muda atau remaja Supaya? bertahan lebih tahan lama Oh, ya jadi dengan nanti filler untuk kulit. jadi umur 50 pun nggak perlu tuh si Masih filler. Ya, jadi kita bisa awet muda dan masih menawan lebih lama lebih panjang lagi. Tapi aman. Aman, Aman. aman Tenang Hana. sekali. Aman. Dan direkomendasikan kedokteran medis ya. Oke. Iya. Nah pemirsa kita udah terima telepon nih kayaknya mestinya. Halo selamat Kalau malam soal dengan siapa kecantikan di sih yang mana? telepon pasti banyak ya pemirsa ya. Iya. Halo, selamat malam. Iya dengan siapa di mana Mbak? Dengan Ibu Ana di Tangerang. Oh, Silakan Mbak Ana.
Ini untuk Dokter Olive, saya mau tanya, selama ini kan saya mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk kulit. Saya juga pernah menanyakan masalah vitamin ini ke dokter umum waktu berobat anak saya. Katanya vitamin itu semua bohong. Terus, Vitamin apa, Ibu Ana? Vitaminnya? Vitaminnya apa? vitamin, katanya nggak boleh nyebutin merek. Oh iya. Oh nggak, jangan nyebutin merek, tapi maksudnya isinya vitamin. Hah? Vitamin E untuk kulit, kayak suplemen-suplemen. Oke. Terus saya juga mau nanya, Dokter Olive ini prakteknya di mana gitu? Iya. Oke. Yang pasti nih Mbak Ana nih, ini banget akan banget panggilnya langsung Olive aja, Olivia enak aja dipotong Dokter Olive. Oke. Tenang Bu Ana, saya tanya ini ya. Oke. Si vitamin-vitamin itu benarkah? Bohong aja tuh kata dokter umumnya. Lalu. Jadi vitamin itu bukan bohong ya. Vitamin memang berguna bagi tubuh kita ya. Dari kalau kita kekurangan dari makanan karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, kita memang harus ambil dari luar. Tapi belum tentu langsung kinclong juga gitu. Memang kalau kita mengandalkan vitamin saja, misalnya untuk kecantikan, itu kurang, rasanya kurang. Apalagi kita misalnya menua. Antioksidan sekarang kan? Ya kan pasti yang dikasih vitamin E juga antioksidan. Maksudnya belum tentu kan kalau di iklan kan gitu. Tadinya begini jadi begini ya, belum tentu seperti itu. Ya, karena mesti. kita menua yang tadi butuh kita terapi untuk langsung ke lokasi tersebut. Misalnya kulit yang dalam atau otot. Nah di situ kalau injeksi akan berperan memberikan hasil yang bagus gitu. Pasien akan puas. Gini deh Ibu Ana ya, lagian kan misalkan saya punya masalah kulit, Bu Ana punya masalah kulit, kita umurnya beda-beda. Mungkin yang cuman kayak Hana minum vitamin apa cukup dia. Setengah aja Bagian kita nggak cukup gitu kan. Oke. Gimana prakteknya sih? Apalagi kita nanya berkali-kali ya. Berkali-kali kita akan ke sana boleh kan ya? Sangat senang sekali. Dan apa botox? Filler dan botox. Jadi saya berpraktek di Gunawarman, Kebayoran Baru dan Tomang, Jakarta Barat. Mereknya Dr. Olivia gitu? Iya, praktek Dr. Olivia Ong. Pasien dapat melihat sampai peta detailnya di website saya www.droliviaong.com untuk jam prakteknya juga. Oke ya, jadi nanti kalau hasilnya mau tanya nanti ya di segmen selanjutnya, tinggal di ujung segmen kita. Jadi bisa jangan kemana-mana, tetap sama kita di sini di Kata Siapa? Di Kata Dokter. Saya agak bingung nih pemirsa ya, di segmen terakhir ini Dokter Boyke pas break sibuk malah tanyain Dokter Olivia. Bukannya kamu yang paling sibuk. Aku kalau mau make up dok, kalau mau syuting iklan aku mau ke sana dulu loh. Oh iya itu kan bener dong. Kan janjian, kan saya perempuan. Dokter Boyke gimana sih? Hana, kamu selain nanyain yang cuman aman apa tidak, kamu nggak mau nanya yang lain? Belum butuh sih. Iya, dia masih nyantai-nyantai. Umur masih berapa ya? 20 kan ya? Ini udah segmen 6 segmen terakhir. Kita akan minta kepada Dr. Olivia untuk memberikan tips kepada pemirsa supaya bisa tampil awet muda dan cantik dengan segitu banyak teknik medis. Teknik medis banyak ditawarkan. Barangkali juga yang paling penting apa yang harus dipikirkan oleh pemirsa sebelum kemudian ngambil satu tindakan. Oke, jadi seperti kita memilih kemeja, kita pilih yang bahannya bagus ya. Seperti kita juga membeli tas atau sepatu, kita pilih yang bagus, yang baik ya. Demikian juga dengan wajah kita, kita harus benar-benar selektif untuk memilih produk kalau bisa yang terbaik, yang bisa menterapi wajah kita. Ya, selain itu ada faktor kedua yang menjadi tugas pemirsa ialah mencari dokter yang kompeten memang di bidangnya. Karena ini melibatkan seni di estetika ya. Dokter yang kompeten dan punya mata, taste dan tangan indra seni. keenam juga kali ya. Dia seni ya. Dia bisa mendeliver atau memberikan impian para pasien terwujud ya, bahkan lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Aduh, Lula dari tadi udah ngomong aja, gue bermimpi mau begini, mau begini. Jangan dibuka di sini dong. Tapi kalau misalnya kayak pembersihan wajah, positive thinking, makan yang rapi, olahraga, itu bagian yang harus dilewati juga kan? Itu harus sekali, itu menjadi dasar ya. Namun kita kan menua itu pasti tajam, cukup, pasti ada tajam sekali penurunannya. Dan itulah makanya botox dan filler seperti sahabat kita.
sejalan dengan usia. Ya. Sahabat kita sekarang filler dan botox. Kayak kepompong kita ya sama filler. Tadi aku pengen nanya juga. Ana, aku pengen tahu dong, Nah, dari sekian Rencana, banyak artis ya yang kamu bukan artis iya dong, pengen tahu dulu dong. Semua artis dari yang kamu kan lihat, ada nggak sih yang pengen kamu dandanin selain saya misalkan Cia? Selain atau lagi nggak, jangan dipilih ya, yang lain lah. Artis luar negeri juga boleh. Ada nggak sih yang nggak kepengen kamu dandanin gitu? Mungkin Karissa Putri ya. Aduh, Karissa Putri itu Kenapa? Soalnya fitur wajahnya tuh bagus gitu, tulang-tulangnya, matanya itu udah bagus banget gitu. Terus ngapain kamu dandanin kalau udah bagus banget? Gimana sih Hana? biar kelihatan bagus Biar lebih hasilnya. bagus lagi, Mbak. Oke, dia masih agak saudara loh Mas saya. Ntar saya ini ya, ntar ya saya omongin Lu semua yang Kalian kan cantik-cantik mirip. bilangnya saudara deh. Ini baik kawin dong. Oh, baik Dia menikah kawin. dengan sepupu saya. Iya, Oke. Dokter Boyke gimana sih? Oke, terus kedepannya mau seperti apa? Ya, cita-citanya barangkali Cita-citanya. ya. Dokter itu deh, spesialis kulit deh kayaknya cocok. Yang pertama nyelesain dokternya dulu. Dokternya dulu. Atau enggak ikutan? Tapi jangan lupa Anti aging. merawat suami harus biar kamu jadi dokter kulit. Salah, apapun harus. biar suami yang merawat kamu. Kamu kan udah capek sekolah, merawat anak ya. Kita cocok-cocok aja deh ya. Dok, jangan lupa ya dok ya, cari yang paling benar. Kita milih dokter kulit aja cari yang paling benar kan. Dokter yang anti aging cari yang paling benar. Dokter kecantikan cari yang benar kan. Cari Betul. suami apalagi ya. Iya. Jangan yang nyakitin. udah pasti. Dan seperti biasa pemirsa, di akhir acara ini kita ada quotes dari Kiki, Oke, quotes-nya yaitu apa sih? tampil cantik adalah masalah pengetahuan. Wanita tidak akan takut menjadi tua jika hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi muda. Jika kita tahu hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi muda. Benar nih, di jalan yang benar kali ini quotes-nya ya. Dan tetap Pemirsa, saksikan kata dengan dokter. kata dokter Terima ini. kasih banyak buat Dokter Olivia Ong. Nanti kalau kita datang jangan nggak kenal ya, kenal ya sama kita ya. Hana terima kasih Hana, banyak makasih ya. Good luck buat studinya cepet-cepet jadi dokter, terus dipikirin lagi deh ya jadi dokter ahli Iya. kecantikan ya. Oke, tetap saksikan kata dokter setiap Sabtu dan Minggu. Setiap jam 8 sampai jam 9 sampai 9 malam ya. Sampai jumpa. Bye bye. Here come a flat up, begun grooving up slowly. He got Jojo eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knees. Oh, got to be a joker. He just do what he please. He wearing a shoe shine, he got two jump football, he got monkey finger issue, Coca-Cola, he say, oh I know you, oh you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together, right now, so over me. Here come a flat up, he got grooving up slowly. He got Jojo eyeball, he want holy roller. He got hair down to his knees. Oh, got to be a joker. He just do what he please. He wear no shoe shine. He got two jump boots.